ada 35 juta setidaknya masuk ke beasiswa Kagama untuk menambah saldo yang ada di rekening Kagama untuk beasiswa adik-adik mahasiswa yang itu manfaatnya besar sekali untuk keberlangsungan adik-adik yang punya keterbatasan secara ekonomi. Siap. Oke, selanjutnya dan berikutnya tiba kita di acara inti tausiah dari Gus Muwafiq. Pada yang terhormat Gus Muwafiq, monggo kami persilakan. Gus. Dipersilakan kepada Gus Muwafiq, kiai besar dalam arti asli dan kiasan. Monggo Gus Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bu Rektor yang saya hormati, Ketua Kagama, Mas Ganjar, terima kasih sudah dibantu untuk menerima hadiah lelang siang hari ini. Terima kasih. Jadi tadi lelang itu sebenarnya melelangkan untuk saya sebagai pendukung setia. Yes, pindah malih matur nuwun Mas Ganjar. Seluruh pengurus Kagama dan para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Iki temane merawat persaudaraan dalam rakyat, cita kemanusiaan dan kebangsaan. Iki angel nih. Ini intelektual itu kalau bikin judul angel. Ini cara kiai iki mek siji tok nih. Temane uripe apike piye ngono tok. Jadi memang yang mesti diletakkan dalam dasar yang paling utama adalah kemanusiaan. Jadi kemanusiaan ini adalah tema terbesar dalam kehidupan. Karena hampir segala urusan itu berujung dan bermuara kepada manusia. Jadi seluruh urusan di dunia ini ujungnya manusia. Endingnya juga manusia. Jadi jangan pernah lupa bahwa segala urusan di dunia ini adalah urusan manusia. Makanya kemanusiaan itu di atas segalanya, karena ujung dari segala urusan itu manusia. Orang bikin UGM ini juga karena ngurusi manusia. Karena apa? Manusia ini paling rentan, paling butuh banyak diurus. Jadi manusia ini paling rentan hidupnya, butuh paling banyak diurus. Paling rentan. Karena apa? Manusia ini bukan penduduk sini aslinya. Jadi manusia itu bukan penduduk sini. Jadi manusia itu pendatang di sini, alien sebenarnya. Makanya adaptasi paling susah di sini itu ya manusia. Selain manusia, adaptasinya mudah. Bebek itu begitu netes langsung bisa renang, pancen asli penduduk sini. Kambing itu asli sini. Makanya ya hidup ya mana ya nggak perlu rumah sakit, nggak perlu apa, beres. Wong asli sini kok. Makanya adaptasi tersulit bagi makhluk di muka bumi itu manusia. 9 bulan sapi itu sudah gede.
Manusia 9 bulan itu kalau nggak ada yang ngurus, mati. Karena semua agama ternyata mengajarkan bahwa manusia itu bukan penduduk sini, tapi kampungnya di langit sana. Kampungnya di langit. Ada yang menyebutnya akhirat, ada yang menyebutnya nirwana, ada yang menyebutnya swarga loka, ada yang menyebutnya surga. Itu kampungnya manusia. Dan di kampung itu ada berisi Tuhan. Dan semua manusia punya kesadaran bahwa manusia ini produk. Yang sebelum turun ke sini di assembling, itu diregister. Jadi manusia itu seluruhnya melewati pusat data Tuhan. Orang Islam menyebut cloud pusat data itu namanya Lauhil Mahfuz. Itu di langit keberapa kita juga nggak tahu. Nah, ada yang menyebut pusat data manusia di langit itu namanya Tabut Sulaiman. Ada yang menyebut pusat data manusia itu namanya kotak Pandora. Nah, orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Itu pusat data. Jadi manusia itu kesini ini produk. Dan manusia itu sama kedudukannya sebelum diproduksi. Nah, ketika habis diregister, makanya manusia itu semua agama memberikan catatan bahwa manusia itu membawa paketannya masing-masing. Rezekinya, jodohnya, nyawanya, itu ada registernya di sana. Nah, terus dari sana ini di-assembling. Nah, assembling ini tergantung Tuhan mau mengassembling di mana. Karena assembling itu dibikin oleh nutfah dari orang tuanya masing-masing. Nah, di assembling ini ada yang di assembling model di Cina. Ya, tembem-tembem sipit-sipit. Ada yang di assembling di Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Nah, tempat mengassembling manusia inilah yang disebut bangsa, kebangsaan. Makanya aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian pengertian kalau manusia itu sama. Makanya kemanusiaan itu sama, humanisme itu basicnya sama, humaniora basicnya sama, hak asasi manusia basicnya sama. Karena semua manusia punya kesadaran bahwa manusia itu berasal dari satu tempat yang tidak di sini. Tapi assemblingnya membuat manusia disebut berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, itulah makanya ketika manusia itu turun ke sini ini bukan kampungnya, membawa paketannya masing-masing. Maka manusia selalu dikatakan, kamu jangan lupa bahwa dirimu ini terhubung dengan cloud yang sana. Cloud itu yang membuat apapun yang kamu kerjakan terdeteksi secara digital. Seperti handphone ada kartu, dimasukkan ke dalam handphone, apapun yang dilakukan oleh handphone, jejak digitalnya ada karena kartu terhubung dengan provider. Nah, manusia ini terhubung dengan provider, dengan lauh kalau Islam, kalau yang Nasrani Yahudi dengan Tabut Sulaiman, kalau yang orang Yunani dengan kotak Pandora, yang Jepang dengan kantong Doraemon. Makanya manusia yang di-assembling ini sama. Terhubung, jejak digitalnya nggak pernah hilang. Makanya manusia di sini ini jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena assembling ini hanya melakukan mekanisme dan kerja sosial, kerja sosiologi, kerja antropologi, tapi hasil pekerjaannya di-save oleh memori yang namanya nyawa atau roh. Roh ini sistem kerjanya adalah merekam seluruh kegiatan assembling dari awal sampai akhir. Makanya apapun yang dilakukan oleh tubuh manusia direkam oleh nyawa, ketika kembali di print out. Kalau print outnya bagus ya masuk ke tempat yang bagus, pasarnya bukan pasar gelap. Jadi pasar resmi, bukan black market gitu loh kalau ininya. Loh makanya manusia ini, makanya kalau di dalam Islam manusia dikasih Quran. Quran itu ya produk downloadan dari cloud sana.
Makanya Quran itu karena downloadan dari cloud dikatakan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Maka Quran itu ketika turun pakai coding. Pakai algoritma. Nah, algoritma Al-Qur'an itu ya alif lam mim, nun, kaf ha ya ain shad. Makanya dulu di dalam Islam itu ada ilmu coding, algoritma Al-Qur'an. Namanya kitabnya salah satunya Al-Awfaq. Rumusnya itu adalah abjadun hawazun. Persis seperti kita belajar coding ABCD itu. Atau 1, 2, 3. Makanya kalau mau belajar Al-Quran gak ngerti codingnya, sama dengan bawa ATM gak punya passwordnya. Makanya banyak sekali orang belajar Quran kacau. Malah suka marah-marah sama manusia yang beda. Dia bom gitu. Itu karena salah coding itu kalau dalam bahasanya. Algoritmanya sama, alif lam mim nun kaf ha ya ain shad, itu coding dalam algoritma. Nah, makanya manusia ini sistem hidupnya selalu dikatakan kamu jangan lupa bahwa dirimu disatukan oleh sesuatu yang terhubung dengan cloud. Apapun yang kamu lakukan direkam oleh mekanisme cloud di sana. Nanti di print out. Makanya manusia itu seperti kartu, bisa kirim doa, kirim foto, kirim gambar, yang penting punya wifi. Nah, kalau nggak punya wifi, nggak punya paketan, silahkan cari wifi gratisan ke warung.co.id. Makanya ketika manusia mau kirim doa, kirim bacaan Fatihah, nggak punya paketan, pakai paketannya nabi, pakai paketannya wali, karena nabi wali paketannya besar. Karena download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Download Sunan Kalijogo itu download 3 tahun begini. Makanya paketannya besar. Lah kita kalau diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kita nggak punya wifi. Makanya jangan macam-macam sama orang-orang kekasih-kekasih Allah itu. Itu paketannya besar. Makanya kalau pengen ngerti hatinya Pak Ganjar gampang, wong paketannya gede, diretas. Makanya wali-wali itu merusak durunge winara karena bisa meretas. Dan jangan macam-macam kalau paketannya kecil sama orang-orang besar yang paketannya gede, dihack itu bisa mati itu. Makanya ada santet, ada apa itu dihack itu kalau dalam, karena terhubung dengan cloud sana. Loh, makanya kalau kita nggak punya wifi, kita pakai wifi-nya Nabi, dalam bahasa santri adalah tawassul ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin, baru mengirim Fatihah kemana nenek moyang kita, abaina ummahatina masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mutalqim al-Fatihah, dikirimi semua. Share it itu namanya. Nah, ada orang nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Jangankan doa, sepak bola U23 yang ada di Qatar itu bisa dibagi karena di syuting satu orang dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dikirim dan dibagi, orang itu nggak punya TV. Duh, ini nalar cloud ini. Makanya di dalam nalar cloud ini sama manusia. Ketentuannya nanti catatan digitalnya sama. Nah, itulah makanya kenapa manusia itu urusannya paling banyak. Karena bukan penduduk sini, nanti pulang. Makanya orang Islam menyebut roji'un. Roji' itu bahasa Arab artinya pulang. Wong Jawa wangsul marak sowan. Orang Nasrani kembali ke Allah Bapa di surga. Orang Yahudi, Nasrani, orang Hindu kembali ke Swarga Loka. Orang Buddha kembali ke Nirwana, kembali ke kampungnya. Makanya karena ini bukan kampung manusia, maka di sini urusan manusia paling banyak karena rentan punah. Makanya seluruh urusan ini kan urusan manusia sebenarnya. Kenapa ada mic? Karena ngurus kupingnya manusia. Makanya manusia itu urusannya banyak. Makanya kalau di dunia ini ngerti urusan manusia, hidupnya enak karena manusia butuh diurus banyak. Ngurus manusia aja punya pabrik pempes.
Prancis itu ngurus mukanya manusia tok kaya. Hidup diperpanjang, pipi dikembut-kembut, itu urusan semua. Kambing, tidak terlalu banyak urusan, pasar kambing cuman itu. Pasar manusia, banyak. Makanya dunia ini sebenarnya tanpa manusia, nggak ada masalah. Kemarin misalnya tiba-tiba kok corona manusia habis, nggak apa-apa. Buktinya apa? Chernobyl, tempat paling mengerikan di muka bumi pasca radiasi, ditinggal manusia, nggak ada yang ngurus. Sekarang jadi hutan sangat lebat. Tapi hutan yang lebat begitu kedatangan manusia, habis. Gunung ketika manusia datang, habis. Tapi tempat yang tidak dijamah manusia, utuh. Makanya kambing nggak ada manusia, dia hidup. Tapi manusia nggak ada kambing, mati. Ikan itu nggak ada manusia, dia hidup biasa aja. Tapi manusia nggak ada ikan, mati. Coba ketika manusia nggak ada masalah. Hutan Kagama masih utuh. Begitu ada manusia, ditebang dijadikan rumah. Loh ini kan manusia ini sebenarnya yang paling rentan. Jadi dunia ini ditinggal manusia nggak ada masalah. Buktinya raja mati ya nggak ada masalah. Tapi coba manusia hidup di dunia ini ditinggal sama cacing gitu. Bayangin, tahu-tahu cacing hilang dari muka bumi gitu. Manusia paling bertahan 3 bulan. Habis itu manusia ikut mati semua. Di perutnya nggak ada yang bantu pencernaan. Sisa makanan di luar nggak ada yang mengurai. Itu penyakit semua, batang numpuk tok mati manusia. Coba nggak ada serangga. Serangga itu hilang terus 2 bulan, manusia pasti mati karena penyerbukan berhenti. Karena makanan nggak bisa di-download. Loh itu maka jadi manusia jangan sombong-sombong. Nah itu loh karena manusia ini punya ketergantungan yang luar biasa. Maka bangsa-bangsa, suku-suku jangan lupa bersaudara karena manusia hidup nggak bisa independen. Saya ini kiai, sampai yang mengatakan saya nggak kiai. Yang saya ajarkan itu sholat. Tapi sholat itu ternyata nggak independen karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Dilala yang punya pabrik kain itu Cina. Kiai nggak boleh ngamuk sama Cina. Kalau Cinanya pergi, sholatnya telanjang, nggak jadi sholat. Loh, itu hidup. Haji itu urusan Islam, tapi begitu berangkat diurus sama Yahudi sama Nasrani karena urusannya pesawat. Makanya survival manusia di dunia ini diajarkan doa yang paling sederhana bahwa kamu nggak independen. Makanya ketika kamu makan sebagai basic instingmu untuk hidup, kamu berdoalah dengan doa Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa barik lana? Berkahilah kami. Kenapa bukan berkahilah saya? Karena makan itu yang ngurus banyak orang. Yang nanem siapa? Yang bikin cobek siapa? Kompor siapa? Yang bikin garam siapa? Kita orang di Jogja nggak punya garam, yang punya orang Jepara, orang Rembang. Kita nggak pernah nanya apakah kamu waktu bikin garam di tambak itu nggak kencing di tambakmu. Nggak ada yang nanya. Makanya bahasa Jawa itu mirip uyah sama uyo. Karena dikhawatirkan pas gawe uyah karo nguyuh. Ini hidup, makanya persaudaraan itu dimanapun mutlak disandarkan pada nilai kemanusiaan. Karena manusia tidak punya pilihan ketika hidup di sini, dia dibikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang bisa dipilih adalah bagaimana hidup bersama. Untuk apa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa ketergantungan pada yang lain. Coba dosen ini kenapa disebut dosen? Ya karena ngurus akali manusia lewat pengetahuan. Makanya jangan pernah merasa bahwa persaudaraan itu nggak penting. Pentingnya luar biasa karena manusia nggak bisa hidup secara independen. Itu kan normal. Makanya kemanusiaan itu sama. Bangsanya berbeda, nilai kemanusiaannya sama. Nah itulah pelajaran Tuhan. Makanya nanti kemanusiaan ini menjadi mutlak. Nah itulah maka kemudian ketika kita berbangsa-bangsa, kita punya pilihan. Apa pilihannya?
untuk menjadi tempat paling ramah buat manusia. Kalau manusia itu diatur oleh Tuhan, Tuhan punya wakil namanya Rasul, sandarkan kepada wakil Tuhan. Pelajarannya apa? Untuk manusia yang berbeda-beda, tapi butuh kemanusiaan. Loh, makanya kalau di sini karena mayoritas Islam, maka sandaran pertama itu ya cari sandaran yang dari Islam, yang memungkinkan orang untuk tetap hidup berbeda-beda seperti ini, tapi tetap menjadi ruang kemanusiaan yang sama. Makanya Islam itu disandarkan pada nilai-nilai dasar. Sehingga ketika bangsa ini membentuk kesepakatan kemanusiaan yang berbeda-beda, konsep ketuhanan yang dipakai. Konsep apa? Konsepnya dari awal ya semua disandarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kamu berketuhanan, jangan lupa bahwa kemanusiaan yang adil, beradab. Keadilan itu penting. Kalau sudah punya keadilan, punya kemungkinan manusia untuk bersatu. Lah kalau sudah bersatu, biarkan persatuan itu adalah punya warna yang berbeda-beda, tapi bisa hidup saling bertanggung jawab. Maka landasan yang dipakai adalah landasan agama. Agama mayoritas Islam ini yang dipakai. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Makanya konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyah. Nah, ra'iyah itu dipakai oleh nenek moyang kita untuk menjaga perbedaan ini dengan konsep yang diserap menjadi rakyat. Jadi rakyat itu sebenarnya adalah bahasa Nabi tentang manusia yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi itu bahasa Arab sebenarnya. Dari landasan mayoritas kaum muslimin. Resikonya apa ketika menggunakan ra'iyah? Resikonya ra'iyah ini sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Kalau pakai konsepnya Eropa yang namanya people, Vox Populi Vox Dei, suara mayoritas adalah suara Tuhan, maka potensi untuk menjadi diktator sangat kuat. Karena begitu dia mayoritas, dia menyatakan diri sebagai wakil Tuhan, maka dia punya potensi untuk diktator mayoritas, people itu. Begitu juga kenapa tidak menggunakan konsepnya PKI tentang komunisme yang disandarkan semua pada proletar. Karena proletar itu kalau mayoritas dia bisa menjadi diktator mayoritas karena potensi diktator proletariat itu besar. Tapi konsep ro'iyah ini yang dianut oleh kaum muslimin adalah konsep hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka ro'iyah tidak boleh mengkafirkan orang. Nah, itu diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Makanya sila setelah persatuan adalah kerakyatan. Maka kerakyatan tidak akan pernah menyandarkan bahwa mayoritas boleh menjadi diktator. Itu loh di situ. Dan satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lain. Itu makanya ro'iyah, sehingga dulu yang tadinya kawulo gusti bisa berubah. Tetap menyebut dirinya kulo yang kawulo. Yang hamba sahaya tetap menyebut dirinya saya. Yang Sunda abdi tetap abdi. Yang pukulun sana tetap ulun. Karena apa? Semua menggantungkan diri kepada konsep ro'iyah. Hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah itu makanya sumpah palapa yang tadinya di situ ada kasta-kasta, begitu ada konsep ro'iyah dia melebur. Nah konsep ro'iyah ini adalah konsep bersama tapi saling tanggung jawab. Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda faham bicarakan yang baik. Wasyawirhum fil amri, maka kalimat yang dipakai adalah musyawarah. Nah kenapa dulu yang nata ini? Kenapa? Yang nata siapa? Kok teritorinya ro'iyah disebut wilayah? Karena yang nata itu adalah para wali. Karena al-wali punya wilayah.
Nah itu maka di Indonesia dikenal ada wali. Kenapa wali? Karena dulu yang harus mengajarkan agama itu harus para wali. Bukan saudagar. Karena saudagar pasti ditolak. Karena dalam konsep Hindu, saudagar itu sudra. Pedagang itu sudra. Petani itu sudra. Saudagar tidak boleh ngomong agama karena dia sudra. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Nah yang seimbang dengan konsep Brahmana itu adalah wali. Yang satu punya karomah, yang satu punya cakti. Makanya sejarah pengislaman itu sejarah kesaktian. Karena yang lain sudah gak dibutuhkan. Teori pertanian sini jagonya. Teori perdagangan sini pedagang paling ulung. Teori politik negara kertagama sudah di sini. Teori persatuan sudah ada. Teori perang komplit. Yang dibutuhkan adalah peralihan dari Brahmana ke wali. Nah itu yang kadang digugat. Kenapa yang ke Eropa itu panglima perang, yang ke Cina pedagang, yang ke Afrika sahabat, yang sini kok wali? Karena bangsa yang beradab, agama dipegang oleh otoritas Brahmana, yang imbang dengan Brahmana itu wali. Nah itu sebenarnya konsepnya ilmiah. Cuman karena yang lain nggak mau belajar, jadi kadang terus itu disebut musyrik, bid'ah, kuburannya isi hantu, itu karena nggak ngerti sebenarnya. Nah konsep ro'iyah inilah yang akhirnya menyelamatkan. Yang Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kenapa kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ya karena konsepnya berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab. Dan itu kita pilih dalam hidup kebangsaan yang namanya Indonesia. Makanya santri-santri seperti saya yang tahu proses ini itu tidak pernah ingkar NKRI harga mati. Karena kalau NKRI tidak harga mati, kekacauan terjadi, manusianya mati karena perang kacau, agamanya rusak karena kekacauan. Maka NKRI yang dibungkus persatuan ini harga mati. Karena kalau NKRI tidak harga mati, manusianya yang mati dan agama yang mati. Seperti Timur Tengah, karena negaranya tidak harga mati, maka terjadi perang, manusianya mati, agamanya rusak, UGM-nya hancur. Itu terjadi kenapa UGM? Karena negaranya damai. Nah itu makanya orang tidak boleh mengganggu Pancasila itu. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kebenaran bersama dan sejati dari hati yang jernih. Makanya orang tidak punya kejernihan hati nggak boleh memimpin negeri. Itu. Loh itu makanya kita ini balik ke situ. Nah ini namanya makanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu hanya bisa dibangun kalau semua manusia hidup saling bertanggung jawab. Maka konsep yang dipakai konsep ra'iyah, maka strukturnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini konsepnya baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh ra'iyah Indonesia. Jadi makanya manusia ini kalau ingat itu, you pengen balik, print outnya bagus atau tidak, ya tergantung seberapa kuat kita punya rekaman yang baik. Jadi Indonesia ini sebenarnya sebuah negara yang sudah dipersiapkan dalam waktu yang sangat lama oleh para pendiri bangsa. Semenjak zaman sebelum Gajah Mada, semenjak Gajah Mada, semenjak menjadi NKRI paralel. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu paralel dengan konsep ra'iyah, paralel dengan konsep permusyawaratan perwakilan. Ini paralel. Jadi belum ada yang mengingkari. Mengingkari apa? Struktur sosial, politik, sosiologi, antropologinya paralel. Makanya Indonesia bisa menikmati situasi seperti ini. Karena apa? Kita punya kesepakatan bahwa kemanusiaan itu harus adil karena dia tidak bisa bedakan apapun. Tapi bahwa hanya problem kebangsaan yang membuat manusia berbeda, karena itu takdir Tuhan di assembling di mana?
proses kembalinya tubuhnya ini menjadi alat rekam terbaik. Maka ketika manusia pulang ke kampungnya, cuman di print out itu aja, jejak digitalnya apa. Makanya kalau manusia hidup di dunia karena paketannya ada, kalau mau dimatikan tinggal paketannya habis ya kick gitu aja. Malaikat mau nyari manusia gampang, tinggal di Sherlock gitu ya selesai. Kan cloud itu, pakai cloud, Lauhil Mahfuz itu kan cloud. Ya itulah, maka alhamdulillah Universitas Gadjah Mada sampai hari ini masih konsisten bahwa nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan harus dijunjung tinggi dalam satu wujud negara kesatuan Republik Indonesia, dan harus memilih bahwa kenapa harus ada NKRI harga mati. Kalau NKRI tidak harga mati, maka yang mati adalah manusianya, karena negaranya rusak, negaranya hancur, negaranya carut marut, manusianya saling bunuh. Bisa bunuh-bunuhan antar agama, antar suku, antar bangsa. Dan agama yang dicita-citakan manusia bisa hancur karena tidak ada keamanan. Orang ke masjid juga masjidnya rusak, orang sekolah juga sekolahannya rusak. Makanya menyelamatkan wadah dalam bahtera ketika kita berlayar itu lebih penting daripada ngurus perkelahiannya dulu. Yang diurus pertama adalah kapalnya, jangan sampai karam. Kalau kapal sampai karam, semua yang di atas akan mati. Makanya semboyan NKRI harga mati adalah bahwa pusat dari penyelamatan manusia biar nggak mati adalah negara yang aman. Dan kita memiliki konsep ra'iyah, konsep hidup berbeda tapi saling tanggung jawab. Maka saya mohon kalau nanti ada anak-anak UGM, ada alumni Kagama yang tiba-tiba mempersoalkan negara ini dalam konsep agama, jelaskan bahwa negara paling syar'i di dunia adalah negara Indonesia. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.